Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sekarang kita sudah masuk pada materi bab 4 ya. Dan sebelumnya yaitu bab 3 operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ustazah mau tanyakan dulu ya, mau sapa dulu. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, pada bab 4 ini materinya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, bagi kalian mungkin materi ini baru pertama kali ya kalian dapatkan. Waktu di SD kalian belum dapat materi seperti ini, jadi nanti pas kita sudah masuk pada penjelasan, tolong diperhatikan baik-baik ya materinya. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan ini ya peta konsepnya bab 4 materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti kalian bisa baca ya peta konsepnya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami sistem persamaan linear satu variabel dengan benar. Sekarang kita sudah masuk pada materi ya, persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang memuat satu variabel X. Persamaan linear satu variabel dapat disederhanakan menjadi AX sama dengan B, dengan A dan B adalah bilangan konstan. Masih ingat materi sebelumnya bahwa bilangan konstan itu yang berbentuk apa? Yang berupa angka. Nah, ini definisinya ya. Persamaan linear satu variabel bentuk umumnya AX sama dengan B. Nilai X dikatakan penyelesaian atau solusi dari persamaan linear jika dapat membuat persamaan linear tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Bentuk persamaan linear tersebut memudahkan kita dalam mencari nilai variabel X atau mencari penyelesaian, sehingga pernyataan matematikanya menjadi pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi artinya menyelesaikan persamaan dengan cara mengganti variabel dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Ya, kita masuk pada contoh soal ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 1 sama dengan 5, di mana x adalah variabel pada bilangan asli. Nah, Ustazah mau tanya dulu, bilangan asli itu yang mana? Dimulai dari angka mana? Nah, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Maka kita ganti X-nya itu 1. Jadi kita substitusikan ya, X-nya itu 1. Berarti 2 dikali dengan 1 dikurang dengan 1 sama dengan 5. Benar atau salah? Kita buktikan ya. 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1, hasilnya 3. Nah, berarti dia merupakan kalimat salah. Selanjutnya, kita ganti X-nya sama dengan 2. Maka 2 dikali dengan 2 dikurang 1 sama dengan 5. Kita buktikan lagi ya. 2 kali 2, 4.
4 dikurang 1, 3. Nah, berarti dia merupakan kalimat salah. Selanjutnya, X sama dengan 3. Maka 2 dikali dengan 3 dikurang dengan 1 sama dengan 5. Ya, kita buktikan lagi ya. 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Berarti dia merupakan kalimat benar. Jawabannya tepat ya. Dengan X-nya kita substitusikan bernilai 3. Selanjutnya, X-nya sama dengan 4. Maka 2 dikali dengan 4 dikurang 1 sama dengan 5. Buktikan lagi ya. 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, berarti dia merupakan kalimat salah. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 karena merupakan kalimat benar. Adapun 1, 2, dan 4 bukan penyelesaian dari persamaan 2X dikurang 1 sama dengan 5 karena merupakan kalimat salah. Selanjutnya, contoh nomor 2. Apakah Y dikurang apakah Y sama dengan min 4 merupakan akar dari persamaan 8 dikurang 3Y sama dengan 6. Nah, sama contoh soal yang di atas. Nah, ya, ini juga kita mau buktikan. Apakah dia merupakan akar dari persamaan 8 dikurang 3Y sama dengan 6. Dengan Y kita substitusikan itu 4. Nah, langsung ya. Kita substitusikan nilai Y dengan min 4 diperoleh 8 dikurang 3 dalam kurung min 4. 8 min 3 dikali min 4 hasilnya positif 12. Berarti 8 ditambah dengan 12 hasilnya 20. Benar atau salah? Ya, otomatis salah nak ya. Karena jawaban hasilnya tadi 8 dikurang 3Y sama dengan 6. Nah, karena hasilnya bukan 6, maka Y sama dengan min 4 bukan akar dari persamaan 8 dikurang 3Y sama dengan 6. Ya, kita masuk pada contoh soal nak ya. Ya, contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian atau akar persamaan X dikurang 5 sama dengan 9 jika X adalah variabel pada bilangan caca. Ya, kita jawab nak ya. X dikurang 5 sama dengan 9. Karena kita mau cari nilai X-nya, berarti kedua ruas ditambah 5 agar ruas kiri tidak memuat minus 5. Artinya tinggal X-nya, karena nilai X-nya yang mau dicari. Berarti X dikurang 5 ditambah dengan 5, karena kedua ruas harus ditambah dengan 5. Berarti ruas kiri ditambah dengan 5, ruas kanan juga ditambah dengan 5. X min 5 ditambah dengan 5, kan hasilnya 0. Habis ya, jadi tinggal X. 9 ditambah dengan 5 hasilnya 14. Berarti nilai X-nya sama dengan 14. Sebagai ilustrasi proses penyelesaian persamaan di atas, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar timbangan ya. Jadi, supaya tetap seimbang, beban sebelah kiri maupun sebelah kanan harus ditambah atau dikurang dengan beban yang sama. Hal seperti ini juga berlaku untuk persamaan. Nah, seperti di atas tadi, nah ya, kedua ruas itu ditambah dengan 5. Contoh soal berikutnya. Tentukan penyelesaian persamaan X ditambah 7 sama dengan min 8 jika X variabel pada bilangan bulat. Nah, soalnya X
ditambah 7 sama dengan minus 8. Berarti untuk mencari nilai X-nya, kedua ruas dikurangi dengan 7 agar ruas kiri tidak memuat 7. Artinya tinggal X-nya, karena nilai X-nya yang mau dicari. Berarti X ditambah dengan 7 dikurang 7 sama dengan minus 8 dikurang dengan 7. 7 dikurang 7, 0 ya, habis. Jadi tinggal X sama dengan min 8 dikurang dengan 7, hasilnya minus 15. Jadi penyelesaiannya adalah nilai X sama dengan minus 15. Lanjut soal berikutnya. 3N dikurang 6 sama dengan 12. Nah, kedua ruas ditambah 6 agar ruas kiri tidak memuat 6. Jadi nilai N-nya lagi nak ya, kita mau cari berarti kedua ruasnya harus ditambah dengan 6 supaya nanti tinggal N atau tinggal 3N ya, karena N-nya mau dicari. 3N dikurang 6 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah dengan 6. Min 6 ditambah dengan 6, hasilnya 0 ya, habis. Jadi sisa tinggal 3N sama dengan 12 ditambah dengan 6, hasilnya 18. N sama dengan 18 dibagi dengan 3, hasilnya N sama dengan 6. Paham ya? Contoh soal berikutnya yaitu selesaikanlah 2/3 X sama dengan 4/3. Nah, karena ini dalam bentuk pembagian, berarti nanti 4/3-nya ini kita balik, di mana pembilang nantinya menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Karena nilai X-nya yang mau dicari, berarti X sama dengan 2/3-nya tetap kita tulis kembali. Nah ya, terus karena dia pembagian, kita ubah dalam bentuk perkalian. Dan ini dibalik ya, menjadi 3/4 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 4 sama dengan 12. 6/12 sama dengan bentuk sederhananya 1/2. Jadi penyelesaian dari pernyataan matematikanya adalah X sama dengan 1/2. Ya, contoh soal berikutnya. Tentukan penyelesaian persamaan 2X ditambah 8 sama dengan X ditambah 10 jika X variabel pada bilangan bulat. Nah, jadi kedua ruas dikurangi dengan X karena nilai X-nya yang mau dicari. Berarti 2X ditambah dengan 8 dikurang dengan X sama dengan X ditambah dengan 10 dikurangi dengan X. 2X dikurang X sama hasilnya X. 8 dikurang 8 sama dengan 10 dikurang 8. Nah, kenapa dikurang 8, Ustazah? Iya, kedua ruas dikurangi dengan 8 karena kita mau cari nilai X-nya. Jadi 8 dikurang 8 hasilnya 0, nah ya habis ya. Jadi tinggal X. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Selanjutnya, contoh berikutnya ya. 7X ditambah 3X sama dengan 20. Kalau seperti ini langsung kita selesaikan. 7X ditambah 3X hasilnya 10X sama dengan 20. X sama dengan 20
dibagi dengan 10. 20 dibagi dengan 10 hasilnya 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Contoh soal berikutnya lagi ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3 dalam kurung 3Y dikurang 2 sama dengan 2 dalam kurung 4Y ditambah 6. Nah, langkah yang pertama, terlebih dahulu kita kalikan dulu. 3 dikali 3Y, hasilnya 9Y. 3 dikali minus 2, hasilnya minus 6. Sama dengan 2 dikali 4Y, hasilnya 8Y. 2 dikali 6, hasilnya 12. Nah, kalau sudah seperti ini, sama contoh sebelumnya ya, kita gabungkan, kita lihat yang mempunyai variabel sejenis. Nah, ini ya, berarti 9Y dikurang 8Y dikurang 6 sama dengan 12. 9Y dikurang 8Y, hasilnya Y. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, berarti kedua ruas ditambah dengan 6 agar ruas kiri tidak memuat min 6. Artinya tinggal Y-nya ya. Min 6 ditambah dengan 6 hasilnya 0. Nah ya, jadi tinggal Y. 12 ditambah dengan 6 hasilnya 18. Contoh berikutnya. Fatimah membeli 3 buku IPS dan 2 buku PAI seharga 27.000. Jika harga sebuah buku PAI 6.000 lebih mahal dari sebuah buku IPS, harga sebuah buku IPS dan sebuah buku PAI adalah. Nah, soal seperti ini kita ambil pemisalan ya. Misalkan X itu adalah buku IPS dan Y itu adalah buku PAI. Kalimat matematikanya 3 buku IPS ditambah 2 buku PAI sama dengan 27.000. Buku IPS-nya kita ganti jadi X dan buku PAI-nya kita ganti Y. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 27.000. Nah, ini masih kelanjutannya ya, yang contoh soal nomor 8. Nah, ini tadi kalimat matematika yang kedua. Harga sebuah buku PAI 6.000 lebih mahal dari sebuah buku IPS. Y sama dengan X ditambah 6.000. Nah, ini tadi ya kalimatnya ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 27.000. 3X ditambah 2. Y-nya ini kita substitusikan ya. Jadi X ditambah 6.000 sama dengan 27.000. 3X ditambah 2 dikali X hasilnya 2X. 2 dikali 6.000 hasilnya 12.000. Sama dengan 27.000. 3X ditambah 2X hasilnya 5X sama dengan 27.000 dikurang dengan 12.000. Ya. Jadi ini ya untuk mencari nilai X-nya ya. Harga sebuah buku IPS. Berarti 5X sama dengan 27.000 dikurang 12.000. Hasilnya 15.000. Berarti X sama dengan 15.000 dibagi dengan
5. Hasilnya 3.000. Nah, selanjutnya Y. Untuk mencari berapa harga sebuah buku PAI. Berarti kalimatnya tadi ya, kalimat matematikanya Y sama dengan X ditambah 6.000. Y sama dengan X-nya, karena X-nya sudah kita ketahui, berarti tinggal kita ganti X-nya menjadi 3.000 ditambah 6.000 sama dengan 9.000. Jadi, harga sebuah buku IPS dan PAI adalah harga buku IPS 3.000 dan harga buku PAI adalah 9.000. Ya, mudah-mudahan kalian cepat atau mudah ya nak ya memahami materi sistem persamaan linear satu variabel. Nah, ini ya, kalian bisa menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal yang sudah diakses di e-learning nah ya. Nah, tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan ada kata putus asa, karena kalianlah yang menentukan masa depan kalian nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.